Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Ramadhani, NIM 2024 10101116 dari kelas Data Mining A. Jadi saya akan mengerjakan soal dari modul praktikum 6 tentang K-means clustering. Selanjutnya, untuk soalnya, lakukan dan jelaskan clustering pada dataset molcustomer.csv dengan ketentuan dan langkah-langkah sebagai berikut. Jadi ada beberapa proses. Yang pertama adalah proses data processing yang memiliki langkah-langkah sendiri. Jadi langkah yang pertama dari data processing yaitu load dataset dan buang fitur yang tidak diperlukan serta rapikan dataset. Jadi yang pertama kita sebelum meload datasetnya kita perlu mengimport beberapa library untuk pengerjaan soal tugas praktikum 6 ini. Jadi yang pertama library K-means, setelah itu library pandas karena kita akan mengimport CSV dari molcustomer, setelah itu library min-max-scaler dan label encoder untuk processingnya. Setelah itu ada juga library pyplot yang dijelaskan dalam PLT. Ini untuk membuat plotnya nanti. Setelah itu ada library combination untuk mengkombinasikan. Setelah itu ada PCA. Dan yang terakhir ada library seaborn. Ini untuk membuat grafik yang dialiaskan dalam variabel SNS. Setelah itu di-run dulu. Dan setelah di-run, kita load data setnya. Sebelum itu saya sudah mengupload datasetnya itu di foldernya, folder modul 6 ini. Di ini ada molcustomer, setelah itu menggunakan library pandas dan memanggil fungsi readsv untuk membaca dari dataset molcustomer ini. Setelah itu di print, maka akan muncul isi dari datasetnya. Di sini ada 200 row dan 5 kolom. Di sini ada kolom customer ID, genre, age, annual income, dan spending score. Nah, setelah itu kita diminta untuk membuang fitur yang tidak diperlukan dan merapikan dataset. Jadi karena customer ID ini tidak diperlukan dalam clustering ini, maka customer ID di-drop saja. Oke, di sini dataset MC ini atau dataset molcustomer ini di-drop yang tabel kolom customer ID dengan aksesnya 1 karena kolom ya, lalu in place-nya true. Setelah itu dicek langkah kedua yaitu dicek data pada masing-masing fitur dan encoding bila diperlukan. Jadi untuk mengecek data tipe datanya, kita bisa menggunakan fungsi info. Ini untuk menampilkan detail dari dataset yang diupload. Ya karena kita mengimport dataset MC atau molcustomer, jadi kita tambahkan variabel MC-nya lalu fungsi info. Setelah itu akan muncul detail info dari datasetnya. Jadi dataset MC atau molcustomer tadi memiliki range index 200 baris dari indeks ke-0 sampai dari indeks range index 200 baris dari indeks ke-0 sampai 199 dan memiliki 5 kolom. Untuk yang ditanyakan adalah tipe datanya. Loh, kok belum ke drop? Oh iya, tadi belum dijalankan. Nah, jadi tadi yang drop belum di-run. Sekarang untuk customer ID-nya sudah tidak ada ya. Jadi untuk tipe datanya genre itu objek dan tipe datanya age, annual income, dan spending score itu integer. Nah, karena ini merupakan objek sendiri, ada male sama female, kita diminta untuk mengencoding bila diperlukan. Jadi kita perlu mengencoding data male dan female. Jadi nanti male-nya ini akan jadi 1 dan female-nya akan jadi 0. Jadi untuk kodenya pertama saya membuat variabel encode dengan mengcopy data dari MC tadi atau
mall customer. Setelah itu di-encode fitur genre dengan menggunakan label encoder, lalu menggunakan fungsi transform untuk men-encode genre. Setelah itu di print encode-nya dengan fungsi head agar tampil 5 baris teratas saja. Ya, hasilnya akan seperti ini untuk genrenya yang awalnya ini male, indeks ke-1 dan ke indeks ke-0 dan ke-1 ini male menjadi 1, indeks ke-2 dan 2, 3, 4 ini menjadi 0. Ini female-nya jadi 0. Setelah itu kita diminta untuk mencek data null dan data duplicate. Untuk mencek data null kita bisa menggunakan fungsi isNull. Nah, ini untuk mengecek apakah datanya itu null atau tidak. Setelah itu, kita menggunakan variabel encode karena yang terakhir tadi sudah di-encode. Setelah itu menggunakan isNull, fungsi isNull untuk melihat data tersebut null atau tidak, lalu menggunakan fungsi sum untuk menghitung jumlah data yang null. Dan bisa dilihat untuk genre, age and welcome, spending, score, itu semua datanya tidak ada yang null. Jadi bisa dilihat juga di sini sebenarnya. Dari genre, age and welcome, semua datanya dari 200 baris, semuanya ini juga 200 dan not null. Setelah itu kita bisa cek data duplicate menggunakan fungsi duplicated. Lalu dihitung juga jumlahnya menggunakan sum. Dan di sini tidak ada data yang duplicate. Setelah itu nomor 4, handling misvalue dan handling duplicate data jika diperlukan. Ya, karena tidak ada duplicate data, jadi kita tidak perlu menghandling. Setelah itu, kelima, cek data outlier dengan visualisasi dalam box plot pada masing-masing fitur. Jadi untuk mengecek data outlier-nya, kode programnya seperti ini, karena kita diminta dalam bentuk box plot. Jadi tentu saja kita memanggil library pyplot, lalu menggunakan figur dengan fixed size-nya itu di sini menggunakan 10,6 ya, yang standar aja. Setelah itu menggunakan library seaborns ini untuk membuat grafik. Lalu menggunakan fungsi boxplot untuk menampilkan boxplot-nya dengan parameter data sama dengan encode. Dengan title-nya itu cek data outlier dalam boxplot. Jika di run akan seperti ini, bisa dilihat untuk yang genre ini tidak ada outlier-nya. Yang age juga tidak ada outlier-nya. Sedangkan yang annual income ini terdapat outlier di data yang tertinggi, yang cukup tinggi. Setelah itu, data yang nilainya itu tinggi. Setelah itu di spending score, itu juga tidak ada outlier. Setelah itu nomor 6, handling outlier jika diperlukan. Ya, karena di annual income-nya itu ada outlier-nya, maka kita perlu menghandlingnya. Jadi pertama saya membuat variabel kolom untuk menampung encode dari data annual income. Karena yang memiliki outlier tadi kan data annual income, kolom annual income. Setelah itu membuat variabel Q1 dan Q2 yang menampung kuantil. Jadi Q1 ini menampung untuk kuantil 25 dan Q3 ini kuantil 0,75 atau kuantil 75. Setelah itu di print untuk Q1-nya. Lalu di sini untuk menghandling itu kita perlu mengurangkan kuantil 75 dengan kuantil satunya, yaitu kuantil 25. Setelah itu menentukan lower limit dan upper limitnya. Setelah itu di print dan hasilnya akan seperti ini. Untuk Q1-nya ada 41,5, Q2-nya 78,0. Untuk outlier lower limitnya negatif 13,25 dan outlier upper limitnya 132,75. Nah, setelah itu kita perlu menampilkan box plot-nya.
boxplot yang baru, yang sudah tidak ada outliers-nya. Kan tadi udah di-handling outliers-nya. Jadi di sini saya membuat variabel no outliers, lalu encode, mengambil data encode untuk di-copy. Setelah itu, untuk variabel no outliers-nya, itu menampung kolom lebih dari lower limit dan kolom kurang dari upper limit. Lalu membuat plotnya dengan figur size-nya itu 10,6. Lalu dengan memanggil si born untuk menampilkan grafik. Lalu boxplot menampilkan fungsi boxplot, lalu parameternya data sama dengan variabel no outliers. Oke, jika di run, hasilnya akan seperti ini. Jadi untuk genre sudah tidak ada outliers, age tidak ada outliers, dan annual income sudah tidak ada outliers-nya. Dan spending scale juga tidak ada outliers-nya. Selanjutnya nomor 7, visualisasikan korelasi antar fitur dengan visualisasi heat map. Jadi pertama-tama kita panggil dulu library Seaborn-nya untuk menampilkan fungsi heat map-nya. Jadi di sini menampilkan heat map dengan menggunakan fungsi heat map. Lalu di sini no outliers menggunakan fungsi core dengan anode-nya true dan FMT-nya itu dengan 2F. Jika ditampilkan akan seperti ini. Oke, selanjutnya normalisasikan data menggunakan normalisasi tertentu. Bebas, bisa standar atau min-max. Jadi di sini saya menggunakan min-max scalar untuk menormalisasikan data di atas, data yang tadi. Jadi pertama membuat variabel dulu normalize, lalu mengcopy data dari variabel outliers tadi yang sudah tidak ada outliers-nya. Lalu bisa membuat kolom dengan variabel call dengan menormalize variabel columns. Lalu menormalize kolom dengan menggunakan fungsi library min-max scalar dengan fungsi transform, lalu parameternya normalize dari kolom. Setelah itu di print ditampilkan dengan normalize fungsi head. Jadi untuk menampilkan 5 baris teratas dari data yang sudah dinormalisasi. Hasilnya akan seperti ini. Jadi karena genre tadi ikut ternormalisasi, jadi ini tipe datanya tuh jadi nggak integer lagi. Jadi kita buat tipe data dari genre ini menjadi integer lagi dengan cara membuat variabel normalize dengan menggunakan fungsi s-type, lalu menambahkan fitur genre dan tipe data yang mau diganti, yang diinginkan. Lalu ditampilkan dengan menampilkan variabel normalize fungsi head. Maka akan seperti ini. Jadi genrenya ini akan berubah menjadi integer lagi. Setelah itu langkah ke-9 menampilkan scatter plot sebelum clustering dengan kombinasi 4 atribut. Oke. Jadi ini kita menggunakan kombinasi ya. Pertama membuat dulu variabel fitur dengan normalized dot column. Selanjutnya menggunakan membuat variabel combine ini untuk untuk mengkombinasi dari fitur-fiturnya tadi. Jadi untuk kode programnya variabel com sama dengan e for e in combination, lalu untuk parameternya fitur dan 2 ini karena kita mau mengkombinasikan 2 fitur. Selanjutnya membuat looping for e in combination. Di sini menggunakan library pyplot untuk menampilkan plotnya dengan fungsi scatter, lalu normalize dari i index ke-0 dan normalize dari i index ke-1. Setelah itu untuk title-nya menjoin dari i-nya tadi. Join dari fiturnya.
Setelah itu di sini saya menggunakan tanda hubung untuk menggabungkan join-nya. Setelah itu untuk label X-nya itu I indeks ke 0 dan label Y-nya I indeks ke 1. Lalu di show dan hasilnya akan seperti ini. Ini untuk clustering dari kombinasi genre dan age. Ini kombinasi genre dan annual income. Ini genre dengan spending score. Yang ini age dengan annual income. Yang ini spending age dengan spending score. Yang ini annual income dengan spending score. Oke, selanjutnya ke proses modeling. Jadi untuk nomor 10, klasterlah dataset dengan nilai K345 dengan atribut annual income dan spending score. Lalu tampilkan scatter plot dengan clustering dengan centroid masing-masing cluster. Jadi di sini karena tadi kita ke proses baru dan kita tadi sudah melewati proses data processing, jadi di sini saya membuat variabel data processed. Jadi ini berisi data yang sudah melalui proses data processing. Jadi normalize.copy, kita copy datanya. Setelah itu ditampilkan data yang sudah melalui data processing dan hasilnya seperti ini. Setelah itu kita diminta untuk mengcluster dengan nilai K 345 dengan atribut annual income dan spending score. Jadi pertama membuat variabel kolom, lalu di sini saya memanggil data processed, variabel data processed dari data yang sudah diproses tadi, yang proses pertama. Lalu kita menambahkan fitur annual income dan spending score. Karena yang diminta di sini adalah atribut annual income dan spending score. Setelah itu membuat looping for P in K3, 4, dan 5. Lalu di sini membuat variabel k-means untuk memanggil k-means-nya. Lalu di sini n cluster-nya itu nilai dari P. Setelah itu dipredik dulu datanya menggunakan variabel predik. Lalu di sini menggunakan fungsi k-mean, library k-mean, lalu menggunakan fungsi predik untuk mempredik kolomnya. Setelah itu membuat plot dari ininya tadi, annual income dan clusteringnya. Jadi untuk programnya memanggil fungsi library pyplot, lalu fungsi scatter dengan kolom income dan kolom spending score dari sini dengan C sama dengan predict. Setelah itu membuat plot dari centroidnya dengan cara plot dari scatter, fungsi scatter, lalu k-means dari untuk mencari centroidnya cluster underscore center dengan semua baris dan kolom indeks ke 0, lalu k-mean cluster, lalu k-mean cluster center dengan semua baris dan indeks ke 1 dengan di sini markernya bintang, size-nya 200, lalu color-nya red dan labelnya centroid. Setelah itu di show. Dan hasilnya akan seperti ini. Ini untuk yang K3, 4, dan 5. Bisa dilihat di K3 ini, data yang ini tuh masih jadi satu gitu, belum mengcluster ke masing-masing clusternya. Setelah itu, yang di K4, ini sudah mulai mengcluster, yang ini masih jadi satu, dan yang K5 ini sudah memiliki cluster masing-masing, dan dengan centroidnya itu sudah di tengah juga. Kalau yang 4 tadi kan centroidnya ini di sini masih belum di tengah gitu. Setelah itu ke nomor 12. Tentukan manakah key terbaik jika dilakukan analisis secara visual. Jadi bisa dilihat ya secara visual. Ini tuh yang bisa dibilang terbaik tuh yang K5 karena mereka sudah memiliki klaster masing-masing yang dibedakan jadi 5 warna yang berbeda. Lalu di sini centroidnya juga sudah ada di tengah masing-masing klasternya. Selanjutnya di soal opsional, langkah nomor 13 melakukan implementasi elbow method untuk mendeteksi key terbaik. Jadi di sini saya membuat
variabel elbow untuk menampung list. Setelah itu membuat looping dari for p in range 1 sampai 20, lalu di sini membuat variabel k-means untuk memanggil k-means-nya dan nilai klasternya. Setelah itu k-means untuk meng-feed data processed. Setelah itu memanggil variabel elbow dan di append k-means.inersianya. Setelah itu kita menampilkan plotnya menggunakan library pyplot. Setelah itu di sini fungsi figur untuk menentukan figur size-nya 12,6. Setelah itu plot grid untuk membuat grid-nya. Setelah itu pyplot.plot ini di range-nya 1,20 tadi. Lalu parameter elbow, lalu markernya 8 dan color-nya itu green. Jadi setelah itu untuk title dari plotnya nanti adalah elbow method. Jika di run hasilnya akan seperti ini. Jadi kayak terbaik itu kayak yang jaraknya itu paling stabil. Sebenarnya ini mungkin bisa lebih stabil lagi ya. Kalau misal range-nya 50, jika dijalankan. Nah, ini semakin stabil, dia semakin baik. Kayaknya seperti itu. Selanjutnya, lakukan PCA untuk fitur reduction dari seluruh fitur menjadi 2 fitur. Bagian pertama, untuk kode programnya, PCA sama dengan PCA 2, lalu data PCA-nya sama dengan kita ambil data frame dari feed library PCA dari fungsi transform, lalu di sini parameternya data processor. Setelah itu di print data PCA-nya. Jadi data PCA-nya seperti ini. Nah, setelah itu ini merupakan data yang masih belum di cluster. Plot datanya masih belum di cluster. Jadi untuk kode programnya plot, pyplot, scatter dari data PCA yang indeks ke-0 dengan data PCA di indeks ke-1. Jadi warnanya tuh masih sama karena masih belum di cluster. Setelah itu kita tentukan key terbaiknya. Di sini membuat variabel WCSS untuk list. Ini hampir sama dengan yang ini ya. Jadi kalau dijalankan seperti ini. Jadi semakin dia jaraknya itu semakin dikit, semakin stabil, maka dia semakin baik. Setelah itu, ini untuk menampilkan data yang sudah di cluster. Plot data yang sudah di cluster. Jadi pertama membuat variabel k-mean, selalu di sini jumlah clusternya ada 4, lalu dipredik dulu menggunakan variabel predik dan fungsi predik untuk data PCA-nya. Setelah itu membuat scatter plotnya dengan parameter data PCA indeks ke-0, data PCA indeks 1, dan C sama dengan predik. Jika dijalankan seperti ini, jadi akan menampilkan 4 warna dengan cluster yang berbeda-beda masing-masing. Seperti itu. Selanjutnya, lakukan visualisasi 3 dimensi scatter plot setelah clustering. Jadi melakukan visualisasi 3 dimensi scatter plot setelah kita melakukan clustering ini tadi. Pertama, membuat dulu variabel PCA sama dengan PCA di sini 3. Setelah itu membuat variabel data 3 PCA dengan memanggil pandas dari data frame data proses tadi. Setelah itu mengclustering dulu. Ini ada 4 cluster k-means-nya. Setelah itu mempredik dari k-means-nya itu menggunakan fungsi predik dari variabel data 3 PCA. Setelah itu membuat plotnya dengan figur size-nya 12,6 dan membuat akses menggunakan variabel ax. Di sini menggunakan library pyplot dengan projection-nya sama dengan 3 dimensi, 3D.
Nah, setelah itu membuat scatter dari aksnya, scatter 3 dimensi, yaitu menggunakan parameter data 3 PCA indeks ke-0, data 3 PCA indeks 1, data 3 PCA indeks kedua, dan C sama dengan predict. Setelah itu ditentukan centroidnya dengan k-means menggunakan fungsi cluster underscore centers, lalu membuat scatter 3 dimensinya menggunakan akses tadi dengan parameter centroidnya seperti ini, dengan menggunakan marker bintang, size-nya 300 dan color-nya itu merah untuk bintangnya, dengan label centroid. Setelah itu, di sini aks view init-nya saya menggunakan 30,39. Jadi view init ini seperti sudut pandang kita untuk melihat scatter plot 3 dimensinya nanti. Jadi sini saya menggunakan 30,35. Setelah itu membuat label untuk X, Y, Z-nya. Di sini untuk X fitur 0, untuk Y-nya itu fitur 1 atau annual income, untuk Z-nya ini fitur 2 atau spending score. Setelah itu di show menggunakan fungsi show untuk menampilkan. Dan hasilnya akan seperti ini. Bisa dilihat untuk clusteringnya ya, yang bagian sini itu kuning dan biru. Nah, ini bisa dilihat kuning dan biru. Nah, setelah itu sebenarnya kita bisa menggunakan yang lain gitu. Misal 185. Nah, ini dengan sudut pandang yang beda. Jadi tadi yang ini kuning biru, ini kuning biru. Sedangkan yang satunya tadi kan warna ungu toska, maka ini juga ungu toska. Seperti itu. Sekian penyampaian jawaban dari tugas modul 6 K-means clustering. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.